berkata, Engkaulah Yeshua atas Sion. Engkau Yesus sang pemberi kehidupan, yang menyatakan kasih-Mu yang begitu besar bagi mereka. Diberkatilah Tuhan lewat kehidupan kami. Diberkatilah Tuhan lewat kami dari jauh. Engkau yang menjadikan tidak mulia. Tetapi satu kali dan hidup untuk selama-lamanya. Sebab kemenangan itu Engkau yang pegang ya Tuhan. Sebab itu Engkau mau kami pun mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Roh Kudus, Engkaulah yang menerjemahkan pengorbanan-Mu di hidup kami. Sehingga hari ini kami mengalami kehidupan yang baru, yang datangnya dari tempat yang Maha Kudus. Sebab itulah kerinduan-Mu bagi kami. Roh Kudus, insafkan setiap kami akan kebenaran-Mu. Baik bagi anak-anak kami yang masih kecil sekalipun. Mereka adalah umat petebus-Mu kami semua. Terjemahkanlah pengorbanan-Mu di kayu salib. Bahwa Engkau telah mati bagi kami, sehingga hidup kami tidak lagi sia-sia. Kami dari waktu ke waktu mengalami hidup yang diubahkan. Berfirman-Nya bagi kami, berfirman-Nya bagi kami. Wahyukan diri-Mu bagi kami Tuhan. Setiap kami mengalami pola pikir yang diubahkan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu terbatas, bahkan siapapun terbatas. Tapi firman itulah yang tidak pernah terbatas. Terima kasih Roh Kudus. Kami sambut firman-Mu. Biar setiap firman menjadi kehidupan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hati kami. Bekerjalah bagi kami Bapa. Kami ini milik-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
semua. Selamat Paskah anak-anak. Selamat Paskah anak-anak. Ya. Selamat Paskah Bapak Ibu. Hari ini kita memperingati hari kematian Yesus. Dialah pribadi yang telah mati bagi kita. Bahkan seluruh dunia memperingati setiap umat yang percaya kepada Yesus. Memperingati hari kematian Kristus. Memperingati. Hal itu telah terjadi 2000 tahun lebih yang lalu. Sebab itu kita bersyukur hari ini kita boleh ada karena pengorbanannya yang mulia itu. Karena karyanya yang mulia itu. Biarlah setiap firman boleh menjadi kehidupan yang sungguh menghidupkan kita. Sebab itu mari kita konsentrasi kepada firman Tuhan. Supaya siapapun yang menyampaikannya memang tidak bisa mengubah kita. Tapi biar firman Tuhan yang kita boleh dengar semakin hari semakin baru, itu akan mengubah seluruh kehidupan kita. Sudah puluhan tahun, berapa tahun yang lalu kita memperingati hari kematian Yesus. Tetapi terkadang kita lupa. Tapi biarlah malam pagi hari ini kita boleh mengingat kematian Kristus. Amin, saudaraku. Hari ini Mandu Amas bersama-sama dengan Bapak. Saya merasakan satu ini ya, gak biasa gitu. Iya ya Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan bersama kita. Amin. Amin anak-anak. Momen ini kita boleh bersama-sama memperingati hari kematian Kristus. Saya menanti-nantikan ini, saudaraku. Tuhan terjemahkan bagi kami firman ini, sekalipun ayat ini ayat yang sudah kami dengar berulang-ulang. Sehingga ketika kita nanti pulang, tidak seperti kita datang. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita mengalami sesuatu yang selalu baru di dalam Kristus Yesus. Seharusnya peringatan kematian Kristus jauh lebih meriah dibanding dengan Natal. Seharusnya. Karena kematian Yesus yang memberikan kita kehidupan. Tidak hanya kelahirannya. Dia lahir belum diberi kuasa. Amin saudaraku. Tapi Yesus yang mengalahkan maut. Sebab itu kita bersyukur boleh memperingati hari kematian Kristus hari ini. Mengalami keterpisahan dengan Bapa. Kapan itu terjadi, saudaraku? Pada saat Bapa melihat dosa seisi dunia ditimpakan kepada anaknya. Betul Bapak Ibu? Betapa pahitnya penderitaan itu dialami anaknya. Dan bukan karena dosanya, tapi karena dosa seisi dunia. Disitulah Bapa membalingkan wajahnya. Dan itulah sesungguhnya kematian yang pertama. Bapak Ibu, berarti Yesus 2 kali mati, bukan? Secara roh dan secara jasmani. Mari kita boleh lihat di Matius 27 ayat 46. Matius 27 ayat 46. Mari kita boleh lihat. Kita baca bersama-sama 3, 2 ya.
Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Itu yang membuat Yesus, ketika Bapaknya meninggalkan, melihat membalikkan wajahnya, di situ dia mengalami kesedihan yang luar biasa. Padahal Yesus taat, kan Bapak Ibu? Taat, ya betul ya? Taat sampai mati, melakukan kehendak Bapa. Yesus berkata, jikalau ini bisa berlalu, ya sekiranya, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Itu yang paling menyakiti hati Yesus. Bapaknya meninggalkan dia sehingga dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Itu yang dialami, yang paling membuat hatinya pilu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sudah berapa kali kita boleh menonton The Passion of Christ? Ada tidak Yesus mengeluh? Ada tidak Yesus bersungut-sungut? Adakah Yesus menghujat yang menyakitinya? Berapa kali dicambuk saudaraku? Berapa kali Bapak Ibu? Mari kita boleh berespon bersama-sama. 39 kali. 49 atau 39? 40 kurang 1. Dia tidak bersungut-sungut. Apa yang dialami, siksaan yang hebat, cambukan yang luar biasa, itu mengerikan, menyakitkan. Berapa kali dia jatuh memikul salib itu sampai ke Golgota, dia tetap berjuang. Firman mengatakan dia taat sampai mati. Benar saudaraku, dia taat. Dia sudah tidak tahan, dia gemetar, dia sudah dehidrasi, dia sudah bahkan lebih lagi, keringat bercampur darah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kenapa kita bisa menangis? Sekalipun kita masih sering lupa. Ya Tuhan. Sebab itu ketika kita boleh mengalami apapun, ketika kita ingat pengorbanan Yesus, makin kuat hati kita. Pada saat Daud mengalami pergumulan, Bapak Ibu kita tahu bahwa Daud itu, anak-anak Daud itu seorang rakyat atau tentara. Dia pribadi yang hebat. Tapi ketika dia mengalami pergumulan yang luar biasa, Daud pun berseru. Daud pun menjerit, jangan tinggalkan aku. Kenapa Daud bisa menyatakan demikian? Di mana itu ayatnya? Yang kita ingat ini, mengapa engkau tinggalkan aku? Coba mari kita lihat ini ke Daud. Mazmur 38 ayat 22.
Padahal Daud seorang yang gagah perkasa, tapi kepada Tuhan dia tidak perkasa. Dia katakan gini, jangan tinggalkan aku ya Tuhan. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan. Dikatakan demikian, janganlah jauh daripadaku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang mau kita tangkap di momen Paskah ini? Anak-anak kita mungkin belum mengerti, tapi sedikit banyak mereka sudah lihat. Dan Roh Kudus sanggup menerjemahkan bagi mereka. Tapi bagi kita, inilah yang akan terus membuat hati kita, mengubahkan hati kita. Bagaimana ketika Yesus meninggalkan kita? Sesungguhnya Yesus tidak pernah meninggalkan kita, saudara, ini saya. Tapi ketika kita tidak mengalami Yesus, Bapak Ibu, masih kita merasakan bagaimana kehampaan, bagaimana kita mengalami ketidakperjumpaan dengan Tuhan. Ini sesuatu yang perlu kita pergumulkan, Bapak Ibu. Sebab sama seperti Yesus, dia mengalami kepiluan ketika ditinggalkan oleh Bapaknya. Ketika ditinggalkan oleh Bapa, Eli, Eli, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Apakah Bapak tidak tahu apa yang akan ditimpakan kepada anaknya? Saudaraku, apakah Bapak tidak tahu kenapa anaknya disuruh menjadi pribadi penebus kita? Maka Yesus berkata, jika hal ini bisa berlalu, tapi bukan kehendakku, biarlah kehendakmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sesungguhnya sudah banyak firman di dalam setiap kita yang harus perlu kita renungkan hari ini, saat ini. Tetapi bukan hanya saat ini, namun terkhusus memperingati hari kematian Kristus adalah supaya kita tidak lagi pernah mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Bahkan kita berkata, Tuhan, kirim haus dan lapar akan Engkau dalam hidupku. Itu yang harus kita perkarakan, sehingga kita tidak menikmati hidup keseharian kita tanpa mengalami Tuhan. Hal ini bukan hanya bagi Bapak Ibu. Itu yang saya boleh terus pergumulkan, Tuhan, sekalipun aku sibuk, sekalipun aku dalam badai. Bapak Ibu, ada yang tidak pernah mengalami badai? Atau kita semua sudah pernah mengalami badai, Bapak Ibu? Sudah pernah? Coba kita angkat tangan kita. Tetapi bagaimana kita boleh mengalami kembalinya kita kepada Tuhan, sehingga badai itu tidak membuat kita terpisah dari Tuhan. Sebab badai tidak akan pernah berhenti sepanjang kita hidup. Minggu lalu saya mencatat, saudaraku, di ibadah 1 saya belum mencatat, Bapak Ibu juga saya percaya mencatat. Ada saya catat gini, ini mungkin bahasa saya. Jangan fokus kepada keadaan kita, dan kita akan ditampil di akhir zaman ini lewat proses. Apakah kita tercampak karena pemurnian itu? Ini bukan kata pengkhotbah yang hari Minggu. Betul-betul sepanjang hidup kita akan mengalami pemurnian. Betul, saudaraku? Karena ketika kita mengikuti Yesus,
Kita harus menanggalkan kenyamanan, keinginan, keegoisan, ketidakberkenanan, apapun itu, bahkan keberhasilan, hanya untuk mengikuti. Suatu kali pemuda bertanya, pemuda kaya di Nain, "Guru, apa yang harus kulakukan supaya ku hidup berkenan kepadamu?" Dia ngomong langsung. Bapak Ibu, saya percaya tahu apa jawab Yesus. "Hormatilah ayah dan ibu. Aku telah melakukan sejak masa mudaku," katanya. Sebetulnya Yesus marah. Tapi Yesus kembali berbicara. "Jual seluruh hartamu." Jual seluruh, bukan sebagian. Di situ memang tidak berbicara juga keberhasilan, ataupun pangkat, ataupun hikmah, atau apapun. Tapi di situ berbicara, juallah seluruh. Artinya tidak ada yang tidak kita tinggalkan, hanya dan untuk mengikut Yesus. Amin, saudaraku. Tetapi bukan menjadi hidup yang sia-sia. Sebab itu, mari kita boleh lihat, saudara, apa bagian kita. Tadi dikatakan Yesus mengalami kesedihan yang luar biasa. Daud juga. Ya, di Mazmur 119 ayat 8 juga dikatakan, "Janganlah tinggalkan aku. Janganlah tinggalkan aku." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya hari-hari ini dan terus kita membangun keterhubungan dengan Tuhan, sehingga itu yang membuat kita dan berkata, "Jangan tinggalkan aku Tuhan. Berfirmanlah bagiku Tuhan. Kalau Engkau tidak berfirman bagiku, maka sesatlah aku hari ini." Bukan hanya keliru secara jasmani, tapi kita melakukan apapun yang kita mau. Dan itulah yang menyakiti hati Tuhan. Terlepas dari keakraban kita mendengar Tuhan. Daud berkata begini, "Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku. Janganlah tinggalkan aku." Mana Bapak Ibu? "Janganlah tinggalkan aku sama sekali." Bapak Ibu, ayo. Itulah yang tidak bisa juga kita alami. Tidak kita alami, yaitu tidak bersekutu dengan Tuhan. Segimanapun, seberat apapun, tekanan apapun, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batu dan seterusnya. Bapak Ibu, kita mengikut Tuhan sudah habis? Belum ya? Saya juga. Bapak Ibu tahu apa yang kami alami. Saya juga boleh melihat apa yang Bapak Ibu alami, walaupun hanya sedikit. Tapi oleh anugerah Tuhan, saya percaya itu yang membuat kita boleh ada sampai saat ini. Terus kita berjalan, sekalipun tertatih-tatih. Maka tidak baik. Tuhan berkata bagi orang yang dikatakan di Ibrani, Yesus tidak mundur dari salib. Dia tetap memikul salib sampai ke Golgota. Amin, saudaraku. Sebab itu firman mengatakan, sekalipun yang dialaminya begitu pahit, dia terus berjuang. Sebab dia tahu dia sedang melakukan kehendak Bapa. Sekali lagi saya sampaikan, Yesus tahu bahwa perjalanan
menyenangkan memang, tapi dia tahu bahwa yang dilakukan itu adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Amin. Bapak saudara yang kasih Tuhan, apa yang sudah kita alami di hidup ini mengikut Tuhan, saya percaya banyak. Tapi mari kita lihat gambaran Kristus yang hanya membuat dia menangis, yang membuat dia menangis hanya saat Bapaknya memalingkan wajahnya dari dia. Sebab itu kita pun harus mengalami yang sama. Bukankah kita gambaran Kristus? Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, maka di situ dikatakan kita serupa, segambar dengan. Amin, saudaraku. Amin. Jadi tidak ada satu pribadi yang harus kita teladani. Kalaupun di dunia ini, di pekerjaan, di kesibukan, di lingkungan, ada beberapa banyak orang menjadi, kita lihat boleh, oh dia itu punya hikmatnya, oh dia itu luar biasa. Tapi saya percaya Yesus luar biasa. Amin. Apa yang tidak diberikan Yesus kepada kita? Contoh dan teladan apa yang tidak diberikan Yesus kepada kita, Bapak Ibu? Maka dia berkata, ikutlah. Saya percaya di hidup kita tidak mudah kita katakan, ikutlah aku. Turutilah teladanku. Tidak mudah. Tapi Yesus berkata, ikutlah aku. Itu sebabnya Yesus terus berjuang dalam kesakitannya sampai dia ke Golgota. Sesampainya di sana, ya, dan masuk kepada kematian yang kedua. Kematian yang kedua adalah pada saat Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Di mana, saudaraku? Ya, Yesus menyerahkan nyawanya. Ya, Yesus menyerahkan nyawanya. Dia selesaikan perintah Tuhan, perintah Bapaknya. Dia kerjakan dengan taat dan setia, tanpa berbantah-bantah sedikit pun. Bapak Ibu, kalau kita mengikut Tuhan, dikatakan, ya, Bapak Ibu boleh catat di Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Ya, di situ dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut. Tetapi di sini, saudaraku, bukan kita memikul salib Yesus. Yesus telah selesai memikul salibnya. Mari kita lihat, memikul salibnya. Jadi Bapak Ibu, kita memikul salib kita untuk mengikut Yesus. Betul? Itu ayat ini. Menyangkal dirinya, memikul salibnya. Nya itu siapa? Siapa, saudaraku? Kita. Memang karena mengikuti kehendak Allah, tapi karena kita masih banyak yang belum yang sinkron, maka harus kita salibkan dari waktu ke waktu. Tidak mudah, ya. Baru mengikut Yesus dikatakan terakhir. Bukan mengikut Yesus dulu, baru memikul salib. Jangan dibalik. Yang berikut, Markus 8 ayat 34. Markus 8 ayat 34. Ya. Lalu Yesus
memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, kita baca bersama, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut. Selalu ditulis di situ terakhirnya, mengikut aku. Satu lagi, Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap sekali lagi, setiap dan mengikut aku. Wow. Inilah yang menolong kita untuk mengerti kehendak Bapa. Kita mungkin berpikir, aku tidak akan mengampuni, aku tidak akan mau melakukannya. Masa aku terus yang nyapu dia tidak? Bapak Ibu sekarang kasih Tuhan. Tapi ketika firman itu datang kepada kita, maka kita dimerdekakan. Asal kita menerima Roh Kudus, tolong aku. Ya, itu dikatakan. Lalu mengikut aku. Ya, ketika kitab ini berbicara setiap orang, kita semua yang ada di sini adalah orang, betul? Adalah orang. Kita buka sekarang Matius 10 ayat 38. Matius 10, 38. Kita baca bersama 3, 2, ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagi. Sekali lagi. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagi. Jadi harus mengikut salib. Bapak Ibu, jangan alergi kita tentang salib. Anak-anak, tenang ya nak. Bisa? Kita lanjut. Lukas 14 ayat 27. Barang siapa, mana suaranya? 32 ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi. Barang siapa tanpa terkecuali. Maka tidak ada gembala yang tidak mengalami proses. Kalau gemuk gembala itu disebut apa? Makan uang jemaah. Kalau kurus dibilang nggak makan. Serba sah, bagus bajunya, keriting rambutnya kayak saya, nggak sisiran katanya. Saya sisiran saudaraku, tapi ini dari lahir, ya sudah begitulah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tapi saya percaya kita akan mengalami pola pikir dari yang diubahkan dari waktu ke waktu. Kalau sampai saat ini kita belum mengalami pola pikir secara sempurna, itu memang bertahan. Amin, saudaraku. Amen. Tapi jangan kita mengambil nyamannya. Nanti aku akan berubah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita sedang mengikut Kristus. Kita sedang mengikut Kristus. Kalau kita tidak mengikut Kristus, berarti kita tidak perlu melakukan ini. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita semua yang ada di sini kita mengikut Kristus. Yes. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua, dimulai dari saya, anak-anak kita semua, harus kita mengalami salib setiap hari. Maka jangan gampang-gampang kita berkata, dia kan menghakimi aku. Padahal dia juga pernah mengalami proses. Bapak Ibu, tidak ada kemuliaan tanpa kematian. Sekali lagi, tidak ada kemuliaan tanpa kematian. Tidak ada kematian
kalau tidak diawali dengan kebangkitan. Bapak Ibu tadi bangun, betul? Sama kita semua. Tapi kita bukan mati. Petra tadi tidur kan? Tadi malam? Mami juga. Beda saudaraku. Itu secara kasat mata jasmani. Tapi yang disebut kematian. Tadinya ketika orang mengucap kita berkata gigi ganti gigi. Tapi sekarang berkata, Yesus berkata, kalau engkau ditampar pipi kiri beri pipi kanan. Kalau ditampar pipi kiri beri pipi kanan. Pipi belakang. Enggak ada ya. Bapak Ibu, maka itulah sampai dikatakan kepada kita mengikut Kristus. Maka di 1 Yohanes 2 ayat 6, 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan demikian. Kita baca bersama 3, 2, ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, artinya kalau saya katakan saya ada di dalam Kristus, maka saya wajib hidup sama seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagi Bapak Ibu juga hal ini berlaku. Bahkan bagi kita semua. Sepakat? Sepakat saudaraku? Tidak ada jalan lain saudaraku. Kalau mau ke Sungai Panas, ya, atau mau ke Batu Ampar, bisa dari sebelah kanan saya, bisa dari sebelah kiri. Tapi nanti kita ketemu di sana, di belokan lagi. Gitu. Namun bisa dari Sekupang, bisa dari Muka Kuning, betul tidak? Kalau untuk mengikut Kristus tidak ada jalan lain. Hanya Yesus. Di 1 Korintus 4 ayat 12 dikatakan, di kolong langit ini. Boleh dibuka? Tidak ada. Ya? 1 Korintus 4. Kisah para Rasul. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Ya? Tapi paham ya ayat ini ya? Sudah? Nah, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ada yang kepengen mencoba? Ada yang kepengen mencoba saudaraku? Tidak ada. Kalau mau ke kampung kita bisa dari Pakni, bisa naik pesawat, bisa naik kapal. Kalau ke Surabaya satu, jalan Yesus. Ya, itu luar biasa. Satu lagi tadi, bareng dengan 1 Yohanes 2 ya, ayat 6 tadi. Sekarang 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini, demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Kita baca selanjutnya 3:2 ya, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun apa dikatakan saudaraku? Wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Wajib. Bapak Ibu, tahun 2000 berapa lupa, Bapak pernah mau mengundurkan diri dari sini. Tapi untuk kami mau penggembalaan di mana gitu. Mau berhenti dari pelayanan penggembalaan di Katingan. Waktu itu ada proses yang tidak terkatakan. Mungkin Bapak Ibu tahu. Tapi ada satu hamba Tuhan dan beliau sudah meninggal. Polisi, Pak Manihuru. Bapak
Bapak mau mundur. Karena waktu itu berapa cabang kita mau lagi. Dia katakan, kalau Yesus pernah mundur dari salib, kalau Yesus pernah mundur dari salib, maka bapak-bapak boleh mundur. Katanya. Itu luar biasa. Bapak bertanya kepada saya, nih, puluhanlah kita. Terserah, mau di Sibolga, mau di Pangaribuan, mau di mana. Kita bertanya atau apapun, berbontot pun. Tapi Bapak Ibu saya bilang, Bapak Ibu kalau jumpa dengan suami boleh bertanya, Pi, mami ini istrimu. Apa kata Tuhan? Saya ikut. Tapi harus Tuhan yang berbicara, bukan pikiranmu. Tidak diulang lagi perkataan. Dia renungkan. Sampai sekarang. Bapak Ibu, sampai sekarang ada nggak pergumulan yang kami alami? Yang Bapak Ibu alami? Ada nggak Bapak Ibu? Maka kita tidak pernah memilih mundur. Kalau kita mundur sekarang, nggak ada apa-apa kita terima. Yang ada mahkota ece-ece, bendo, botak kepala kita. Tapi ketika kita bertahan, namun bukan karena keinginan kita. Beberapa waktu yang lalu kita diingatkan tentang bertekun. Tekun itu dari dalam atau dari luar? Mari kita renungkan. Firman yang satu dengan yang lain bertautan, saudara. Tidak ada yang terpilih. Hanya kapan itu diluncurkan oleh Roh Kudus, maka saat kita menanti-nantikan, kita akan dengarkan. Ya. Tabir itu telah robek lewat kematian Kristus. Ya. Itu di Ibrani, di Mazmur, di Matius 27 ayat 51. Oke, kita lanjut. Maka kita bisa memuji Tuhan dimanapun dan kapanpun. Tidak harus melalui satu pribadi. Itu sebabnya di motor kita bisa memuji Tuhan. Betul saudaraku? Dimanapun. Sepanjang kita ambil keputusan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Betul ya? Kesakitan, penderitaan, aniaya, apapun. Tetapi apabila kita keluar dari hadirat Tuhan, maka itulah yang membuat kita terpisah. Artinya bukan Tuhan yang memisahkan kita, kita yang akan mengambil. Dan jangan kita ambil itu. Amin saudaraku. Karena Yesus telah memperdamaikan kita, telah membuat kita bisa langsung bersekutu dengan Tuhan. Maka di 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, ketika kita mengikatkan diri kita dengan Bapa, kita menjadi satu. Ya? Nah, kematian yang kedua itu jam 3. Kalau di kampung saya ingat diperingati, saudaraku, diperingati. Jam-jam 3 pergi ke kuburan. Saya memang tidak pernah ikut karena waktu itu saya takut mendengar kuburan dan pengertian saya belum bertumbuh. Saya ingat mama saya bersama dengan yang lain bagaimana kami dulu di gereja yang lama pergi. Ya, jam 3. Saya tidak tahu jam 3 wib atau apa itu satu lagi. Wita. Tapi dikatakan di Alkitab itu dikatakan jam 3. Kenapa Yesus mati, saudaraku? Siapa yang tahu anak-anak? Siapa yang tahu kenapa Yesus mati? Coba tunjuk tangan. Nika tahu nggak? Nika tahu? Jasrid tahu? Siapa yang tahu? Hemi. Karena apa? Untuk menebus dosa manusia. Siapa lagi? Faith, tahu nggak Faith?
Dia menyerahkan nyawanya. Bukan karena ditombak itu. Kita belum ditombak udah mati duluan. Betul nggak? Beda dengan Kristus. Bapa, kepadamu aku serahkan nyawa. Maka dia nikah. Dia bangkit pada hari yang nikah yang ketiga. Disitulah Yesus mengalami kematian secara jasmani. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya, saya sangat percaya, Roh Kudus akan selalu membuat kita mengerti kehendak-Nya. Dan Roh Kudus akan membuat kita semakin diajari kita untuk melakukan kehendak-Nya. Firman mengatakan begini, pikulanku yang kuberikan kepada, karena bukti itu ringan. Jadi mari kita jangan lagi berkata, aku tidak lagi kuat Tuhan, gak ada lagi Tuhan. Saudaraku, jangan main-main. Bahkan kita berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, keputusanku mengikut Yesus. Ada pujian ini, mengikut Yesus keputusanku. Bapak Ibu ingat itu betul? Mari, dalam kesesakan apapun, kita serukan nama itu. Nama yang menyelamatkan kita, nama yang berikan kita kekuatan, nama yang memberikan kita kemampuan melewati badai hidup. Dan saya percaya kita tidak menjadi orang yang sembarangan lagi di hidup ini. Kita semakin bersuka cita, bangga, karena kita mengenal Bapa kita. Karena apa? Kita mengenal Bapa. Kalau Yesus satu kali mati, tetapi masih mati nggak dia? Masih mati nggak? Dia hidup untuk selama-lama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Ayo, mari bertekun bersama-sama. Ya, mari bertekun bersama-sama. Ini yang paling kita renungkan, saudaraku. Seharusnya ini yang paling kita meriahkan. Maka ya anak-anak kita juga hari Minggu ya Kak Meria akan ada telur. Apakah Paskah itu identik dengan telur? Kemarin juga saya agak terini juga ya. Dibilang Pak Jaka, masa kita nggak ada persembahan? Iya ya Tuhan ya. Mari kita boleh melihat saudaraku. Artinya bukan soal persembahan ataupun performance-nya, tapi kita mengingat bagaimana pengorbanan Kristus bagi kita semua. Amin saudaraku. Maka kita terus membangun persekutuan kita dengan setia di rumah kita masing-masing. Kita bawa anak-anak kita, anak-anak yang dikasih Tuhan. Kalau diajak papa mama berdoa beribadah, jangan melawan. Kita sedang mengikut Tuhan. Ya, Henok. Henok itu luar biasa. Ya, Henok yang di Alkitab. Henok yang ini luar biasa. Ya, salib itu membuat kita mengerti penderitaan Kristus. Salib itu mengubah hidup kita. Salib itu apalagi banyak hal. Memampukan kita. Sebab itu saudaraku, ketika kita mengalami salib, pergumulan, bahkan setiap hari, itulah yang membuat kita bisa mengerti bagaimana penderitaan Kristus. Enggak hanya omdo. Bapak Ibu ingat omdo? Apalah omdo? Sebab itu saudaraku, kita keluarga besar di penggembala ini, kita sudah sangat mengenal satu dengan yang lain. Mari kita bertolong-tolongan supaya kita bangkit bersama-sama. Supaya kita sampai kepada tujuan Kristus secara bersama-sama. Ini tidak mudah memang. Sebab itu saudaraku, Bapak Ibu, gak usah cari-cari kesalahan kami, kesalahan saya juga begitu, gak usah cari-cari, nemu sendiri. Betul tidak? Betul. Pahamnya maksud saya ini? Pasti kelihatan.
Karena kita nggak sempurna dan tidak ada yang sempurna. Sebab itu tidak bisa kita menuntut orang sempurna, kita pun tidak sempurna. Maka disebut kita menjadi rumah doa. Ketika kita lihat siapa dekat. Betul memang ada kadang kesalahan kita ya. Tapi mari kita ingat saudaraku, iya ya, dia manusia. Saya juga sering melihat, bukan sering, pernah melihat kesalahan Bapak Ibu. Jangan dikira hanya Bapak Ibu yang melihat kesalahan kami. Tapi itulah dikatakan Tuhan, tolong Bapak Ibu, satu-satunya supaya kita boleh sampai kepada tujuan Tuhan, kita tanggalkan. Saya percaya sampai sekarang ini kita belum mengalami titik klimaks. Betul tidak Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sudah mendengarkan perkenanan Tuhan? Hai engkau anakku Steward, engkau telah berkenan. Maka jangan udah cukup gitu. Belum. Betul tidak? Bahkan dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Supaya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara. Tidak bercacat. Sampai tidak bercacat. Sampai tidak bercacat. Maka keputusan kita sekali mengikuti Yesuslah selamanya. Anak-anak kami yang masih muda dan mudi, jangan pernah meninggalkan Bapa, supaya jangan ditinggalkannya kita. Benar. Ya. Tapi bagaimana caranya untuk tidak meninggalkan? Kita harus mengenal. Itu butuh waktu, dari waktu ke waktu, dari sehari ke sehari. Nah, mari kita bersama-sama berubah di sepanjang hidup kita. Bapak Ibu masih susah untuk bangun pagi, kita terus berjuang. Masih susah untuk berdoa, mari kita berjuang. Masih susah mengampuni, mari kita berjuang. Masih susah untuk apapun, kita berjuang. Sebab untuk Tuhan kita melakukannya. Betul? Kalau bukan untuk Tuhan, tidak perlu kita berjuang. Ya. Tapi karena untuk target kita sampai kepada tujuan Tuhan lah, maka Tuhan berikan kepada kita perkataan. Jadilah